Halo, welcome back to my YouTube channel. Ini adalah foto-foto aku waktu aku masih gendut dan ada foto-foto aku yang udah kurus. Kurang lebih kemarin aku turun 30 kg. Sesuai janji aku bakal kasih tips and trick gimana aku diet. Di video ini, happy watching guys! Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya setelah 4 tahun baru aku bisa mengupload video lagi. Baru mau mulai aktif lagi di YouTube. Karena mungkin 4 tahun kemarin aku juga sibuk menyibukkan diri sih sebenarnya. Sebenarnya bisa aja aku bikin video, cuman aku memang mager orangnya dan aku takut untuk upload video. Nggak tahu kenapa, aku ngerasa deg-degan aja buat upload video. Tapi untuk kali ini aku memberanikan diri buat kalian. Sesuai dengan janji aku kemarin di video yang pertama, aku mau ngasih tips and trick diet aku. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengapresiasi video YouTube pertama aku dengan luar biasa, di luar ekspektasi aku banget. Ternyata banyak banget yang termotivasi dengan ocehan aku 13 menit kemarin. Terima kasih ya teman-teman. Di sini aku mau kasih tahu kalau di diet kemarin itu aku kurang lebih turun 30 kg. Sebelumnya berat badan aku itu 92 kg sampai akhirnya mencapai di 62 kg. Itu aku yang paling kurus, 62 kg. Apa aja sih step-step yang aku jalanin sehari-hari? Apa aja sih yang aku makan selama aku menjalani diet? Nah, yang pertama aku mau kasih tahu kalau selama diet itu aku tidak memakan atau mengurangi makanan nasi putih, lalu santan, tepung, roti, goreng-gorengan, gula, susu, dan kafein atau kopi. Aku mengurangi itu semua. Nah, di pagi hari saat bangun tidur, apa yang aku makan dan aku minum, aku ceritain ya. Saat aku bangun tidur, aku langsung membuat perasan air lemon. Jadi sebelum aku mengonsumsi apa-apa, yang pertama kali aku konsumsi setelah bangun tidur itu adalah air lemon ditambah dengan 1 sendok teh kecil itu air panas. Jadi lebih banyak air lemonnya dibanding airnya. Aku langsung minum. Setelah aku minum, barulah aku minum kurang lebih 2 gelas air putih atau lebih sih kalau memang masih kuat. Ya boleh, kalau memang semampu kalian aja. Kalau aku sih 2 gelas air putih. Setelah aku minum detox tadi, air lemon tadi, walaupun aku punya mah, buat informasi ya teman-teman, aku punya mah sebetulnya, tapi minum itu aku jujur nggak ngerasa sakit, justru malah aku ngerasa tubuh aku tuh racun-racun di tubuh aku tuh terdetoks gitu. Selain tubuh aku di lambung terdetoks, juga tenggorokan itu kalau minum air lemon itu jadi kayak seger, jadi kayak enak lah, kalian harus coba pokoknya. Setelah aku minum air lemon tadi, baru selang 1 jam itu aku sarapan. Nah, aku mau informasiin buat teman-teman, sarapan itu wajib ya teman-teman, wajib banget kalian mengisi tubuh kalian di pagi hari. Nah, kalau aku itu mengkonsumsi 2 buah telur rebus. Kalau memang aku masih lapar, aku makan lagi pepaya atau pisang. Nah, telur rebusnya ini aku makan hanya putihnya aja, aku nggak makan kuningnya. Karena aku nggak suka dan emang lebih bagus makan putihnya aja sih, aku baca-baca ya. Jadi makan 2 rebus telur putihnya aja, sama kadang aku makan pepaya atau pisang. Kenapa pepaya pisang, boleh gak buah-buah yang lain? Itu boleh apa aja, mau apel, pir, atau apa aja terserah. Tapi kenapa aku pilih pepaya sama pisang? Karena menurut aku itu buah yang paling mudah dan paling murah sih sebenarnya buat dikonsumsi ya. Selain itu juga yang paling mengenyangkan sih buat aku kalau nggak pepaya ya pisang. Nah, setelah sarapan aku baru makan siang. Nah, makan siang ini aku di sekitaran jam 12 atau jam 1. Nah, aku nggak pernah makan siang di bawah jam 12 waktu aku diet. Karena apa? Aku ngerasa kalau misalnya di bawah jam 12 aku nanti bakal cepet lapar lagi. Jadi aku makannya di sekitar jam 12 atau jam 1. Nah, itu pasti tepat aku di sekitar jam segitu. Nah, apa sih kalau makan siang yang aku makan? Untuk seminggu pertama, aku itu makan tetap pakai nasi teman-teman. Tapi nasi itu dikurangin. Paling aku dalam 1 minggu itu cuman makan nasi itu setiap siang itu 1 centong. Biasanya kan kalau kita nggak diet kan mungkin 2 centong, 3 centong. Nah, untuk seminggu pertama ini aku pakein 1 centong nasi.
lauknya apa. Aku pakai waktu itu lauknya apa aja, tapi paling sering itu lauknya itu adalah sayur brokoli. Kenapa aku sayur brokoli? Karena sayur brokoli itu selain bagus kandungan yang ada di brokoli, juga cepat mengenyangkan. Aku tuh brokoli, kembang tahu, dipakai lagi telur rebus. Kenapa aku pakai telur rebus? Biar tubuh aku tuh kuat. Telur rebus, si brokolinya itu direbus, dipakein roiko sama kembang tahu, terus dipakein garam sedikit, jangan terlalu asin, terus pakai cabai rawit. Itu enak-enak banget. Jadi kayak sayur pedes bening gitu, kayak segar kalau dimakan siang hari. Selain itu kalau siang juga aku sering makan kayak ayam penyet, terus ikan asin, terus apalagi ya, ayam goreng gitu-gitu aku masih makan. Cuman memang nasinya yang sedikit, dan aku pasti ada sayur kayak apa ya, kalau rebus-rebusan itu aku masih makan. Kayak rebusan tuh apa ya, kayak rebusan wortel kayak gitu-gitu harus adalah pokoknya sayur di makan siang itu. Kalau lauknya terserah ya mau apa aja, aku mau bebasin. Yang penting gak gorengan. Gorengan yang aku maksud nggak boleh, yang aku gorengan itu adalah kayak gorengan tempe yang pakai tepung gitu. Nah aku nggak makan. Tapi kalau misalnya tempe gorengnya tempe biasa dipotong terus digoreng, itu aku masih bisa makan. Sama tahu goreng aku masih makan. Yang penting nggak pakai tepung. Jadi minyaknya juga opsional lah, misalnya kayak sedikit. Dan aku nggak pakai minyak yang sehat, yang minyak oil gitu aku nggak pakai. Aku pakai minyak goreng biasa yang ada di warung-warung, masih pakai kayak gitu. Terus sambel juga aku masih makan. Pokoknya apapun deh di siang hari kalian boleh makan, tapi enggak yang kayak bersantan, enggak yang gorengan yang pakai tepung gitu, bukan yang kayak gitu ya. Tapi ayam goreng, kembung goreng, terus ikan asin goreng itu aku masih makan. Yang penting nggak pakai tepung dan minyaknya juga nggak terlalu banyak. Terus di sore hari kadang aku itu ada lapar nih. Sebelum sore itu aku lapar, kadang aku makannya kacang-kacangan tuh kayak apa kak, edamame, kacang rebus, itu yang aku sering cemilin tuh, itu bagus banget. Terus edamamenya itu aku kasih biar kalian suka dan apa namanya mau makannya, itu aku pakein bon cabe biar enak, jadinya kayak semangat buat makannya karena aku memang suka pedas. Nah di sore hari aku makannya paling sayur atau buah lagi, jadi aku nggak makan nasi lagi. Sayurnya apa aja ya terserah, mau yang penting bukan sayur lodeh kan pakai santan. Sayur asem kayak sayur sop, atau mau sayur toge, sayur gambas, apapun terserah. Atau mau buah aja, pepaya, itu nggak apa-apa. Dan minumnya juga hanya air putih ya, selama dimanapun aku minum air putih. Dan kalau minum jus itu nggak pakai gula teman-teman. Jadi jus itu cuman buah sama air, jadi bener-bener nggak pakai gula, nggak pakai susu. Ya rasanya emang hambar, cuman itu bakal cepet banget turun. Dan aku ngelakuin pola makan kayak gitu itu selama sebulan aja aku udah turun 20 kilo. Dan aku banyak minum air putih ya, banyak minum air putih. Nah untuk seminggu pertama kan tadi aku kasih tahu nasi 1 centong di siang hari. Nah untuk 2 minggu berikutnya aku pakein lagi setengah centong nasinya, setengah centong aja. Jadi benar-benar bertahap gitu, jangan langsung yang bleng nggak pakai nasi, jangan. Jadi nanti tubuhnya kaget. Kalau menurut aku sih gitu. Minggu pertama 1 centong, yang minggu keduanya itu setengah centong. Kalau misalnya memang nanti kalian bisa ya nggak pakai nasi, aku bisa di 3 minggu setelahnya aku nggak pakai nasi, benar-benar nggak pakai nasi, tapi aku ganti kayak pakai kentang rebus, karbo-karbo yang lain kayak alpukat, aku ganti kayak gitu. Terus yang paling penting sih sebenarnya di diet ini sama kayak diet-diet yang lain, tips orang lain juga, yang penting adalah konsistensi. Dan kalian pikirin dulu juga nih, apa sih yang emang motivasi yang kalian pengen bikin kalian diet. Kalau dulu aku kenapa pengen diet ya karena aku udah capek diledek aja, dan capek aja bawa berat badan 98 kilo. Buat informasi juga buat kalian, aku juga sama kayak teman-teman yang komen itu, aku sering dibully dan bahkan aku sering nangis kok karena dibully gendut, sering banget nangis dan ngerasa insecure. Tapi akhirnya justru yang insecure itu yang buat aku itu justru malah jadi pengen kurus. Dan akhirnya aku membuktikan kemarin aku kurus, dan setelah aku kurus itu ternyata banyak perubahan dalam hidup aku 180 derajat. Yang pertama, aku bisa pakai baju apapun yang aku mau, yang cukup, yang enak dilihat, aku nggak ngap, lebih pede. Terus ke wajah juga lebih berseri karena kitanya juga mungkin insecure dalam hatinya hilang, jadi kitanya senang terus karena ngeliat badan kita udah ideal gitu. Itu sih teman-teman yang pertama, buat tipsnya itu pokoknya yang kalian harus ikutin tuh yang sebulan aja kalian ikutin pola makannya kayak aku tadi.
Sama jangan lupa olahraga, biar apa? Biar nggak gelambir. Gelambir tuh kayak lemes, terus kayak apa ya, gelambir tuh lembek gitu badannya. Nah, olahraga dulu aku itu apa? Berisik ya. Olahraga dulu itu aku sempet nge-gym, cuman karena memang aku nggak ada waktu dan sayang uang sih sebenarnya kalau nge-gym, karena aku kan nggak ada waktu, terus nggak sempet dipakai kan karena aku member juga. Akhirnya aku mutusin buat olahraga di rumah, kayak apa, Zumba. Aku lihat video di YouTube, terus aku workout di rumah. Workoutnya kayak apa? Aku squatnya seperti apa? Squat itu dibikin 3 step, di satu step itu 10 kali. Jadi misalnya kalian squat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru kalian lanjutin lagi 1, 2, 3, 4 di step kedua, terus step ketiga gitu. Jadi jangan langsung 30 kali, tapi 10, dan nanti diam 10, 10 gitu. Udah plank, aku biasanya push up sama dibikin 3 step, satu stepnya 10 kali, terus sit up, dan dilanjutkan dengan plank. Itu sih setiap hari cuman itu aja aku plank. Plank itu 1 menit atau 2 menit. Itu juga udah keringetan banget, dijamin pasti kalian langsung bermandikan keringat kalian sendiri. Terus juga yang bikin cepat itu olahraga apa? Lari. Aku dulu sering lari di siang hari jam 3-an menjelang asar atau setelah asar. Aku lari aja, lari kecil sampai sejam lah. Tapi sejam juga nggak lari gitu, nggak, jadi lari capek diem, lari lagi gitu. Itu cepet banget sih ngebentuk tubuh gitu. Dan yang aku paling sering, banyak yang bilang ya body aku itu body pasir, jadi si pinggangnya kecil tapi si pantatnya gede. Nah, aku tuh emang fokus banget buat ngecilin pinggang aku. Jadi aku sering banget olahraga itu, zumbanya itu jogetnya apa, kayak nahan perut, terus kayak goyang gitu, goyang apa sih, kayak kalau goyang inul gitu-gitu loh, kayak goyang-goyang gitu. Itu mengencangkan pinggang juga dan mengecilkan perut, tapi pinggulnya tetap besar gitu. Jadi body aku tuh gini sih, set gitu. Aku tuh nggak mau yang terlalu kurus juga, aku pengen montok gitu. Terus apa lagi ya, aku bingung nih kalau kayak gini aku harus ngomong apa lagi. Itu sih aku paling tipsnya itu. Oh, ini yang paling penting juga, kan aku diet, aku orang muslim nih. Aku diet kan, aku berarti mengurangi makan ya, aku nggak banyak makan, nggak banyak ngemil gitu. Nah, aku berpikir daripada kayak gitu, aku mending kodoin puasa aku, kodoin puasa, karena kan wajib ya teman-teman buat kodoin puasa di muslim itu. Nah, jadi sekalian diet, aku sekalian puasa. Gimana cara puasanya? Aku puasanya puasa kodo, tapi dengan pola puasa Daud. Misalnya nih, Senin aku puasa, Selasa aku enggak, Rabu aku puasa, Kamis aku nggak puasa, Jumat aku puasa. Nah gitu terus selama 1 bulan. Itu aku puasa Daud. Nah, puasa Daud itu aku bukanya apa, sahurnya apa. Kalau buka aku otomatis tetap telur rebus, itu selalu ada setiap hari. Aku pasti makan telur rebus putihnya aja pasti. Aku masih makan ayam goreng, terus sayur, dan nasinya sedikit banget, aku cuma pakai setengah centong. Kadang kan aku masih lapar, nah aku dibanyakin di mana, dimakan tempe goreng, karena itu mengenyangkan. Tapi nggak pakai tepung ya, tempe goreng sama sambel sayur. Jadi dietnya tetap enak. Aku nggak suka soalnya kayak diet yang ribet, bikin masak ayam filet dagingnya aja, terus dipakein minyak yang mahal. Itu aku riuh dan menghabiskan biaya sih kalau menurut aku. Karena kan diet aku tuh dulu masih pelajar, jadi aku belum bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Jadi aku nggak mau merepotkan yang riuh dan aku nggak bisa masak juga sih. Jadi aku makannya yang ada aja, kayak ikan asin sama sambal sama sayur gitu sama tempe, sama ayam goreng, ikan nila, kayak ikan kembung, apapun aku makan tuh pas waktu buka puasa. Nah, waktu sahur aku tuh nggak jarang makan nasi, dan nggak mau sih sebenarnya makan nasi, menghindari makan nasi tuh di sahur. Karena kan aku kadang kalau sahur tuh bisa langsung tidur lagi ya, jadi kayak ngantuk gitu kalau makan nasi tuh, dan cepet lapar. Jadi paling kalau aku sahur itu makan pisang, pepaya atau apel, atau kadang kalau aku lagi males makan buah, kadang aku sekali-sekali minum energen gitu. Dan yang paling penting jangan lupa minum air putih yang banyak. Aku jamin kalau kalian ikutin diet aku kayak gitu, 1 bulan pasti kalian bakal turun. Nah, di sini juga for information, aku juga sekarang lagi naik lagi nih. Lagi naik lebih dari 10 kilo aku naik setelah aku menikah. Setelah aku kerja sih sebenarnya aku naik sampai akhirnya aku nikah juga aku semakin naik kiloannya. Dan aku juga sekarang lagi mau diet lagi. Dan aku mau kasih tahu cara diet aku
di Instagram aku, kalian follow aja @mayawidian. Nanti aku bakal sharing aku sarapan apa, aku makan siang apa, terus aku olahraga apa, aku bakal sharing. Dan aku bakal sharing setiap harinya aku turun berapa kilo itu. Dan apa nih, kadang kan kalau diet itu aku harus ada motivasi. Kalau nggak ada motivasi tuh pasti kalian nggak akan bisa. Dulu kalau aku motivasi dulu itu adalah aku ingin menikah, aku ingin kerja, itu aku pengen dapat kerja. Dulu tuh maksudnya aku pengen dapat kerja karena katanya kalau badan gendut tuh susah dapat kerja, walaupun belum tentu ya teman-teman, belum tentu. Cuman karena kan dulu juga aku kerja sebagai customer service yang dimana penampilan juga kan dilihat. Nah, aku merasa diuntungkan saat itu karena aku memang kiloannya udah sangat turun. Coba kalau waktu dulu aku belum diet, mungkin aku nggak akan bisa jadi customer service, ya kan? Ngerti gak sih? Jadi banyak banget keuntungan yang bakal kalian dapetin setelah kalian diet. Gendut juga bukan berarti jelek ya teman-teman. Gendut bukan berarti jelek. Kita benar-benar harus self love, itu benar. Tapi ingat, jangan karena kita self love, kita sangat mencintai diri kita dengan apa adanya, sampai kita lupa kita juga butuh menjaga tubuh kita seperti makan makanan yang sehat, olahraga gitu. Jadi untuk mulai untuk kurusnya itu adalah bonus dari hasil mencintai diri sendiri. Bukan berarti mencintai diri sendiri itu menerima kita gendut ya udahlah kita makan banyak, itu bukan. Tapi self love menurut aku itu adalah kita menjaga diri kita dengan makan makanan yang sehat, olahraga dan lain sebagainya. Dan dari self love itu kita dapat bonus apa? Tubuh kita sehat, tubuh kita ideal dan lain sebagainya. Dan untuk motivasi diet aku saat ini, karena aku pengen hamil teman-teman. Karena kan yang aku tahu, aku baca-baca kalau berat badannya berlebih itu kadang susah hamil, dan itu jadi motivasi aku. Dan aku motivasinya adalah aku pengen hamil tapi kayak mama-mama cantik, hamil tapi tetap bagus badannya, kayak Sandy Aulia, terus kayak siapa lagi, kayak Ola Ramlan dulu kan pas hamil juga lucu, bagus. Wulan Guritno hamil tapi tetap cantik dan bagus gitu badannya, kayak Giselle gitu-gitulah. Pokoknya aku pengen itu motivasi aku. Nah, motivasi kalian apa? Jadi kalian bakal semangat buat ngejalaninnya. Kalau misalnya motivasi kalian karena kalian capek dibully, kalian pengen punya pacar, yuk itu jadi motivasi biar kalian bisa kurus. Aku juga dulu sama kayak kalian, aku dibully, aku sering nangis, aku sering pakai baju yang gak cocok, aku sering pakai baju yang ngetat-ngetat. Aku udah ngerasa cantik nih pakai baju ini, taunya pas ketemu temen dibilang ih gendut banget, ini banget. Akhirnya itu yang bikin down dan bikin mental juga terganggu sih sebenarnya. Gitu sih teman-teman. Mungkin video buat kali ini cukup segitunya karena udah terlalu panjang. Tapi kalau memang kalian masih bingung, kalian masih pengen tanya nanti biar aku jawab di video selanjutnya. Aku janji bakal upload video terus seminggu minimal 3 kali. Luar biasa kan? Terus aku juga mau cerita sebenarnya di diet itu juga aku ada cheating day. Cheating day seperti apa? Aku bakal cerita di selanjutnya ya, soalnya ini udah kepanjangan banget. Makasih ya teman-teman. Selamat diet dan selamat mencintai diri kita untuk menjadi lebih baik, menjadi cantik, menjadi happy, menjadi bahagia, dan menjadi sehat. Love you guys. Mwah.